Selamat datang di channel Cerita Gelap. Tidak semua cerita cocok untuk didengar sendirian di malam hari. Tapi, kalau kamu cukup berani, mari kita mulai cerita malam ini. Melodi di Balik Kegelapan. Episode 2. Bisikan dari Loteng. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Farhan terbangun dengan kepala berat, hanya tidur selama 1 jam. Ia meminta Novi mengambil air minum dari dapur. Novi, meski masih lelah, beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Saat melewati jendela besar yang menghadap taman, ia melihat sosok wanita berdiri di tengah taman kecil. Rambut panjang wanita itu menutupi sebagian wajahnya, tetapi matanya tampak menatap lurus ke arah Novi. Sesuatu tentang tatapan itu membuatnya merasa dingin hingga ke tulang. Ketika Novi menoleh lagi, sosok itu sudah lenyap. Ia menghela napas lega, mencoba berpikir bahwa itu hanya bayangan, lalu berjalan ke dapur. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara berbisik dari arah jendela. Bisikan itu samar, terdengar seperti beberapa suara berbicara bersamaan. Novi mempercepat langkahnya menuju kamar. Tetapi saat kembali, ia menoleh ke jendela dan melihat wanita tadi berdiri di luar, kali ini lebih dekat. Tatapannya penuh kebencian, dan bibirnya bergerak seperti menggumamkan sesuatu. Novi terkejut hingga menjatuhkan gelas. Pecahannya berserakan di lantai. Farhan segera menghampiri Novi. Ia memeluknya, mencoba menenangkan, tetapi tidak menemukan siapapun di taman. Ketika Novi bercerita, Farhan merasa ada sesuatu yang salah. Siang hari, penjaga villa mengetuk pintu dengan nada perlahan. Wajahnya tetap sama seperti kemarin, pucat dan tak beremosi. Saat mereka menceritakan kejadian-kejadian aneh itu, penjaga hanya menjawab dengan nada datar. "Mungkin kalian hanya lelah." Ketika Farhan menanyakan tentang piano di loteng, penjaga tiba-tiba terdiam. Ia menatap Farhan dengan pandangan kosong, lalu berkata, "Jangan ke loteng di malam hari." Farhan merasa ada yang disembunyikan, tetapi penjaga pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Malam harinya, ketika mereka bersiap untuk tidur, suara piano terdengar lagi dari loteng. Kali ini lebih jelas, dengan nada melodi yang terasa menyeramkan. Farhan mencoba merekamnya menggunakan ponsel, tetapi anehnya, hanya suara angin yang terdengar di rekaman. Novi menutup telinganya, berulang kali berkata bahwa ia tidak mendengar apapun. Farhan, bingung dan semakin takut, memutuskan untuk membawa Novi pergi. Namun, ketika mereka mencoba membuka pintu utama, pintu itu terkunci rapat, meskipun Farhan sudah memutar kunci berkali-kali. Di kamar mandi, Novi menemukan bak mandi penuh dengan cairan merah yang menyerupai darah. Ia menjerit,
memanggil Farhan. Namun, ketika Farhan tiba, bak mandi itu kosong. Novi bersumpah bahwa ia melihatnya, tetapi Farhan hanya memeluknya, mencoba menenangkan. Ketukan keras terdengar dari pintu depan. Ketika Farhan mengintip dari lubang pintu, ia hanya melihat lorong yang kosong.